Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, terutama hamba-Mu ini bersyukur atas rahmat panggilan yang Kau anugerahkan kepada hamba-Mu ini. 27 tahun yang lalu, hamba-Mu boleh menerima rahmat kasih karunia sakramen tahbisan imamat bersama dengan kawan-kawan seangkatan. Berkatilah kami semua dalam karya pelayanan, agar kami seperti Yesus Kristus Putra-Mu Sang Gembala Baik, selalu tergerak oleh belas kasihan, menggembalakan kawanan domba-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya mempersiapkan renungan ini dari kampung halaman, dari tanah tumpah kelahiran saya, dari rumah, dari keluarga yang membesarkan saya. Di rumah tinggal ayah dan adik bungsu yang di kampung. Ibu sudah berpulang ke rumah Bapa pada tahun 2004, November 2004, 19 tahun yang lalu. Saya bersyukur mengenang panggilan Tuhan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Itu sabda Yesus yang diwartakan kepada kita. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tentu permohonan kita ini merupakan doa, doa untuk panggilan, doa agar karya pelayanan untuk penggembalaan umat tetap terjamin. Dan Allah sendiri sudah menjanjikan
aku akan memberikan kepadamu gembala-gembala yang kupilih. Pastores dabu vobis. Itu satu istilah yang sangat terkenal, menjadi satu pesan yang disampaikan oleh Yohanes Paulus II, bahwa Allah sendirilah yang akan mengutus gembala-gembalanya untuk menggembalakan kawanan dombanya. Syukur kepada Allah bahwa Allah memilih di antara umatnya untuk ambil bagian di dalam tugas perutusan, memetik, tuaian, menggembalakan kawanan domba. Kita bersyukur karena Allah sendirilah yang tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada kita. Dalam diri Yesus Kristus yang kita baca dalam Injil pada hari ini sangat jelas diwartakan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat banyak kawanan domba yang tanpa gembala. Mereka lelah dan terlantar. Dan karena itu lalu Yesus semacam memasang satu pengumuman wanted. Tetapi wanted dalam arti positif. Dibutuhkan gembala-gembala untuk menggembalakan kawanan dombanya. Tentu pertama-tama penggembala domba dalam hal ini adalah pribadi-pribadi yang dipanggil dan diutus untuk menjadi imam. Tetapi juga kawanan domba membutuhkan penggembalaan tidak hanya dari para imam. Untuk pelayanan-pelayanan sakramental, memang para imam ini fundamental, esensial, sangat dibutuhkan. Namun dalam karya pelayanan lainnya, dalam pelayanan-pelayanan sabda, banyak umat beriman, kaum awam yang ikut ambil bagian di dalam penggembalaan untuk kawanan domba itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, di rumah ini saya belajar, saya ingat bagaimana ayah saya sebagai seorang awam, umat beriman, ikut ambil bagian dalam tugas menggembalakan dengan menjadi guru agama, dengan menjadi prodiakon, dengan menjadi katekes, mempersiapkan para katekumen, melayani ibadat di lingkungan, dan seterusnya. Itu juga bagian dari penggembalaan. Dan itu merupakan panggilan, perutusan yang dianugerahkan Tuhan kepada banyak umat beriman. Syukur pada Allah, saya banyak belajar dalam hal ini dari ayah saya sendiri, yang saat ini pun dalam usianya yang sudah 80 tahun berjalan, namun masih dengan penuh semangat mewartakan kabar sukacita di kampung halaman. Ini bagian dari perutusan menggembalakan kawanan domba. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, oleh karena itu marilah dimanapun kita berada, apapun tugas perutusan kita, panggilan kita sebagai imam, sebagai umat beriman, terus belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang hatinya tergerak oleh belas kasihan, menggembalakan kawanan domba, menghadirkan kasih Bapa di dalam kehidupan kita bersama. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.